Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana atina husna taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Tak lupa sholawat dan juga salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali dengan tilawah surat Al-Anfal ayat 9 sampai 16 insyaallah. Kita awali dengan ta'awud, basmalah, kemudian masuk ke ayat 9. Ya, mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين
عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Shadaqallah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah. Ya, materi kita pada malam hari ini melanjutkan tafsir surah Al-Fatihah. Masuk pada ayat yang ke-5. Ayat ke-5 apa ayat ke-4? Ya. Kalau bismillah ayat pertama berarti ini ayat ke-5. Kalau bismillah alhamdulillah ayat pertama berarti ayat ke-6, yaitu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ini membacanya kadang ada yang memutus seperti sakta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in misalnya. Ya, tartil tapi pas iyyaka diputus. Dia memperhatikan penggalan kata tapi tidak sadar di situ terjatuh pada hukum yang salah. Kenapa? Dia memakai saktah tidak pada tempatnya. Jadi saktah itu kan berhenti, putus suara tanpa ambil nafas, itu saktah. Ada di beberapa tempat. Kalla bal rana ala qulubihim misalnya. Wa qila man berhenti, tidak ambil nafas baru masuk roh. Nah, kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu sama berarti ngambil apa? Ngambil saktah. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ada yang ngajarin seperti itu. Ya, di YouTube juga ada saya baca iyyaka na'budu kayak harus seperti itu. Padahal malah salah. Dibaca seperti biasa lancar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kita sebagai orang yang sudah tahu ya, pasti penggalannya nggak salah gitu. Iyyaka na'budu. Ya. Dalam hati juga memaknainya kan salah, ya, tidak akan salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini pertama dari cara membaca. Kemudian dalam ayat ini itu maf'ul bihnya didahulukan. Kan bisa dengan kata na'buduka wa nasta'inuka atau nasta'inu bika. Ya, tapi maf'ul bihnya di sini ka yaitu Allah didahulukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Beda nanti. Ketika maf'ul bih di sini didahulukan, ini menunjukkan taksis, khusus, pengkhususan, hasr, hanya. Jadi artinya hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ini tauhid.
Ikrar tauhid ini. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Tidak ada yang lain. Sehingga mau baca Al-Fatihah 1000 kali, sholat dilaksanakan yang wajib 17 rakaat ditambah sunnah-sunnah enggak berapa kehitung. Dia bilang iya kan abudu wa iya kan nasta'in, tapi di belakang ternyata datang ke dukun, ternyata ngikut jimat, ya. Ternyata ada benda-benda lain yang diagungkan, korban-korban untuk selain Allah, itu percuma. Sholatnya ya percuma. Karena dia belum melaksanakan apa yang diucapkan sendiri. Jadi ini ya karena butuh ya karena nasta'in, nyatanya masih nyembah selain Allah, masih minta bantuan, pertolongan, kekayaan, kesembuhan dari selain Allah. Apa-apa? Ini belum iya karena butuh ya karena nasta'in. Meskipun dia sholatnya gagal, sholatnya ditolak. Dia baca Quran, gagal ibadahnya, ditolak. Nah, kalau kata-kata na'buduka atau nasta'inu bika itu artinya aku menyembah kepadamu. Aku minta kami menyembah kepadamu, kami minta pertolongan kepadamu. Tapi bisa saja kemudian kami nyembah kepadamu juga kepada yang lain gitu kan. Yang penting kan nyembah kepadamu gitu. Perkara yang lain itu kan terserah ya, tambahan atau apa. Yang penting kami menyembah padamu, kami minta tolong padamu. Jadi ini belum tauhid. Kalau na'buduka wa nasta'inuka atau nasta'inubika itu belum tauhid. Nah, ini jelas ya kenapa iya karena butuh wa iya karena nasta'in. Nah, kemudian kata-kata di sini pakai bentuk jamak, plural, jamak ya. Nah, butuh kami, ya. Jadi mutakalimnya itu bukan pakai saya, tapi pakai kami. Padahal kan kita waktu sholat bisa saja sendirian ya. Tapi tetap bacanya nak butuh, iya karena butuh, iya karena nasta'in. Ya kalau lagi jamaah jelas rapi-rapi sama orang lain, kami bareng-bareng ini sedang menyembah. Apakah boleh diganti kalau lagi sendiri? Iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Nah, boleh? Tidak boleh. Ya. Merubah ayat. Nah, terus tapi kan secara makna kami dengan saya beda. Ya, memang beda. Nah, terus kami di sini itu artinya apa? Apakah kami di situ ta'lim, ya, di ta'lim itu pengagungan. Allah itu biasa memakai kata kami padahal Allah kan tunggal. Ya. Sehingga orang-orang di luar sana bisa menyerang Islam dengan kata-kata Allah itu banyak. Buktinya apa? Mengatakan kami. Kami kan lebih dari satu. Oh, salah, dia gak belajar tafsir. Kami di situ artinya ta'lim, pengagungan. Jadi satu tapi diungkapkan dengan kami itu artinya agung. Nah, kalau orang itu nggak boleh aslinya mengatakan kami. Kalau memang sendiri itu. Tapi ada yang mengatakan boleh karena apa? Di sini makomnya makom ubudiyah. Tidak ada yang lebih terhormat dari makom ubudiyah, bahkan makom ubudiyah lebih mulia dari makom risalah. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, itu salah satu pendapat. Tapi pendapat yang lain ya, bahwa kami itu ya memang jamak. Ya, kami, ya, meskipun tidak dihadirkan atau tidak hadir bersama-sama, tapi itu ungkapan bahwa kami orang-orang yang bertauhid, kami orang-orang yang beriman, kami umat Islam menyembahmu, hanya menyembah kepadamu. Itu. Jadi ungkapan kami itu maknanya saya dan semua yang menyembahmu gitu. Dari orang-orang beriman, orang-orang Islam ya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, tetap iya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini juga menunjukkan bahwa tidak ada egois ya dalam Islam. Ketika kita doa juga bisa pakai dengan doa-doa kata kami, artinya ihdina nanti kami ya. Misalnya kita berdoa Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, meskipun doanya sendiri kita pakai Allahumma a'inna, tolonglah kami, saya dan keluarga saya, umat Islam semua gitu. Jadi tidak egois. Nah, di sisi lain juga itu pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menyembah kepada Allah banyak. Yang bergantung minta pertolongan hanya kepada Allah banyak, bukan cuma saya. Ya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini intinya jelas ya, kata-katanya jelas, bahasanya tidak ada yang asing, maknanya berarti iya, ka, na'budu, di situ ada ka, ya sebagai maf'ul, na'budu, di situ fa'ilnya kami, perbuatannya atau fi'ilnya adalah menyembah, artinya hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya, sebelum kita bahas lebih lanjut ya tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini, ya kita flashback kembali bahwa surat Al-Fatihah itu kan dibagi menjadi dua bagian. Ya. Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah, ini hadisnya hadis qudsi, qasamtus shalah baini wa baina abdi kismain. Ya. Wali abdi ma sa'al. Aku bagi sholat, maksudnya sholat itu adalah Al-Fatihah, antaraku dengan hambaku dua bagian. Separuh untuk Allah, separuh untuk hamba. Nah, yang untuk hamba Pak, wali abdi ma sa'al, apa yang dia minta. Diawali dari kata alhamdulillah. Apabila seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berarti ini untuk Allah. Karena Allah sedang dipuji-puji di sini, hamdani abdi. Kemudian ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, ini juga pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, pujian baik. Ini untuk Allah. Alhamdulillah, Ar-Rahman, ada dua. Terus Maliki Yaumiddin, itu juga sedang memuji Allah sebagai Raja pada hari kiamat, tidak hanya pada hari kiamat tentunya, di dunia juga. Maliki Yaumiddin, ini majjadani abdi, Allah hambaku sedang memuliakanku. Kemudian ketika masuk ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan ini bagi dua. Ya. Ini dibagi dua. Ini antara baini wa baina abdi wali abdi masa'al. Iyyaka na'budu, hamba mengingatkan hanya kepadamu kami menyembah, berarti ini untuk Allah. Ya. Yang diibadahi, yang mendapat pengibadahan Allah. Kemudian ketika yang bagian kedua, iyyaka nasta'in, ini untuk hamba, karena nanti Allah akan berikan pertolongannya pada hambanya. Berarti untuk Allah sudah berapa tadi? 3,5 ya, 3,5. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu. Ya, 3,5. Kan 7, Al-Fatihah itu 7 ya. As-sab'u al-masani. Nah, kemudian bagian yang kedua, wa iyyaka nasta'in, ini untuk kita. Mulai. Iyyaka nasta'in, setengah. Terus setelah itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini 3,5. 3,5 untuk Allah, 3,5 untuk hambanya. Inilah surat Al-Fatihah sebagai ummul kitab, ummul Quran. Ya, itu artinya induk. Jadi Al-Quran yang totalnya ada 30 juz
Jumlah suratnya ada 114. Jumlah ayatnya ada 6.236 ayat. Ini kalau diperes, maka peresannya itu adalah Al-Fatihah, Ummul Kitab. Dan ini tidak ada di kitab-kitab terdahulu. Taurat nggak ada. Surat seperti Al-Fatihah ini nggak ada. Zabur, Injil tidak ada. Ini hanya ada dalam Al-Quran. Dan ini kemuliaan buat Nabi terakhir, diberi As-Sab'u Al-Mathani, surat yang sangat-sangat luar biasa, yaitu surat Al-Fatihah. Sehingga Al-Fatihah ini begitu dahsyatnya, ya, sampai apa-apa Al-Fatihah ya, kirim Al-Fatihah, doa tutup dengan Al-Fatihah, maksudnya Al-Fatihah. Nah, saking mengagungkannya, saking mengagungkan Al-Fatihah. Ya, ketika ada orang ngeruqyah, ya, yang awalan diketahui oleh Nabi itu, wa mayudrika anna ruqyah. Loh, siapa yang ngajari kamu kalau Al-Fatihah itu surat ruqyah, bisa digunakan untuk ruqyah? Ya, dia inisiatif sendiri, berarti sudah paham ngaji sama Nabi bahwa Al-Fatihah ini surat luar biasa. Ketika ada seorang kepala suku tersengat binatang berbisa, sudah tidak bisa diobati dengan macam-macam obat, dia dipanggil, ya, kemudian dia bacakan Al-Fatihah, sembuh seketika seperti tidak terjadi apa-apa. Masya Allah, dibacakan Al-Fatihah. Ketika lapor pada Nabi, loh, siapa yang ngajari kamu? Ya, intinya pakai saja gitu. Dan Nabi mendiamkan, artinya setuju. Bahkan Nabi minta bagian, mau kambing mulia pengen itu belum detail ya. Nah, artinya itu boleh dasarnya berat. Ketika kita bisa memaknai per kata atau per ayat lah ya, mentadaburi per ayat, ini akan membuat sholat kita sangat-sangat bermakna, tentunya sangat berkesan. Ya, kalau lagi ngimami jamaah ya nek mandek kesuwen kok jamaah pada kesulah ya, jangan ngimami suwe. Nah, tapi kalau lagi qiyamul lail misalnya kan terserah ya. Alhamdulillahirabbil alamin, mandek mungkin agak lama ya, meresapi alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim kita sapi lagi. Itu seperti Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu siapa? Beliau raja, khalifah. Khalifah dari dinasti Bani Abbasiyah. Tapi selain beliau seorang khalifah, beliau juga ulama. Keulamaan beliau tidak kalah dengan ulama-ulama yang takhusus memang dikenal sebagai ulama. Sufyan Ats-Tsauri misalnya pada zaman itu. Ini Harun Ar-Rasyid. Nah, berarti sangat mendalam di mana-mana tersebut. Kalau sholat mesti lama. Kalau Rasulullah disebutkan memang putus-putus, artinya per ayat, tidak digandeng. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, itu kan gandeng. Kalau Rasulullah tidak gandeng, jadi per ayat dibaca satu-satu. Tapi Harun Ar-Rasyid disebutkan bahkan sampai mentadaburi per ayat, jadi lama ya, dari Alhamdulillah ke Ar-Rahman itu ada jeda cukup lama. Wallahu a'lam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari surat yang 600-an halaman itu diperes jadi 7 ayat ya, dalam surat Al-Fatihah itu peresannya. Kemudian kalau Al-Fatihah ini diperes lagi, berarti intinya inti nih ya, kornya intinya
Kalau Al-Fatihah ini dipers lagi, maka ini adalah ayatnya. Iya karena butuh wa iya karena nasta'in. Ya intinya kita kan hidup ya ini toh. Kita tidak bisa iya karena butuh titik. Misi kita iya karena but itu harus kita jalankan. Harus kita jalankan. Tapi tanpa pertolongan Allah, kita tidak bisa menjalankan misi kita sebagai Abdullah, sebagai ibadullah. Nggak bisa. Ya, sudah jelas kita terus jin ya itu diciptakan untuk beribadah. Jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada misi lain. Pokoknya selama kita di dunia, sejak kita sudah berusia mukallaf balik sampai kita mati dalam keadaan akal kita masih jalan, disitulah kita menjalankan fungsi ubudiyah total ya. Karena ibadah itu ada yang mahdhah, ada yang ghair mahdhah. Yang mahdhah, yang khusus-khusus, ada syarat-syaratnya, ada kaifiatnya, sholat, wudu, zakat, ya, membaca Quran. Nanti ada ibadah-ibadah yang ghair mahdhah, menolong orang, berbakti pada orang tua. Itu kan bekerja, ya cari nafkah, itu bisa jadi ibadah ghair mahdhah. Kullu atau disebutkan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwal wal af'al al-zahirah wal batinah. Jadi ibadah itu apa? Semua aktivitas, pekerjaan, perbuatan yang diridhoi oleh Allah, artinya tidak melanggar dari ucapan ataupun perbuatan, dari yang dibatin hati ataupun yang dilahirkan oleh lisan ataupun anggota badan. Nah, kalau ini diniati sebagai ibadah, maka jadilah ibadah. Maka tidur bisa jadi ibadah, makan bisa jadi ibadah, bekerja bisa jadi ibadah, plesir, ya, fantasiru fil art itu bisa jadi ibadah. Ibadah jadi semakin luas. Bahkan Allah memberi porsi ibadah-ibadah sosial kadang melebihi ya penghargaannya itu daripada ibadah-ibadah mahdhah. Iktikaf itu ibadah mahdhah. Tapi ada hadis yang menyebutkan sekiranya aku menolong saudaraku menyelesaikan hajatnya ya sampai selesai, maka lebih aku cintai daripada iktikaf di masjidku ini 1 bulan. Itu kan ibadah sosial. Apresiasi sangat besar ya, diapresiasi sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena intinya kita kan menjadi orang yang bermanfaat, memberi kebaikan, ya. Menenteramkan, mensejahterakan ya satu sama lain, sinergi untuk mencapai kebahagiaan dunia wa akhiratan, dunia akhirat. Ibadah-ibadah sosial ini sangat-sangat penting. Jangan disepelekan. Mungkin ya, ada orang yang kayaknya sholatnya ya biasa-biasa saja. Kalau puasa ya mungkin sunat jarang. Tapi sama orang baik yang wajib dikerjakan. Bisa jadi orang seperti ini nanti surganya lebih tinggi. Bisa jadi. Yang pasti apa? Niat itu memang untuk ibadah. Kalau tidak ya sia-sia. Ya. Dan kita tidak boleh meremehkan amalan kecil. Seperti halnya kita juga tidak boleh meremehkan dosa-dosa kecil. Dan amalan-amalan kecil itu potensinya lebih besar ya. Lebih luas, lebih mudah dikabulin insyaallah. Gini contohnya. Nek nyong ngisi kotak lembaran abang kae kan mungkin ya ada kecenderungan pengen dilihat wong ya ora mantan dibuka lah kono napa meruh gitu kan ya ora
Tapi nek isine sing gawa golok kan delinting kecil itu ya. Ya kena ben ora keton ya kan. Ya ora. Oke kan berarti ikhlas. artinya gak ingin dilihat itu kan. Iya, yang kecil insya Allah lebih mudah untuk ikhlas. Zikir-zikir kita sambil jalan zikir, ya, itu lebih mudah untuk ikhlas. Nah, kalau ini diperbanyak sedikit-sedikit kan jadi bukit. Nah, ini ibadah sebagai tugas utama kita sebagai makhluk manusia, makhluk jin di bumi ini harus menjadi selalu perhatian selalu ya. Pokoknya setiap langkah kita harus bernilai ibadah. Nah, itu. Ya. Yang kedua wa iyyaka nasta'in. Tadi ibadahnya tidak boleh dibuat syirik itu ya. Kalau dibuat syirik sia-sia. Jadi iyyaka betul-betul tidak ada lain-lain yang diagungkan, yang disembah, yang dikurbani gitu. Nah, iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Pertama, kita tidak minta pertolongan pada selain Allah. Itu ikrar kita. Pada hal-hal yang memang tidak dimampui oleh makhluk, ya minta pertolongan kepada makhluk ini hanya Allah yang bisa, padahal ini jelas salah. Artinya di situ kan kita terbuka ruang untuk minta tolong pada orang kan, misalnya minta tolong diambilkan apa, minta tolong istri dibuatkan kopi misalnya, minta tolong dicucikan baju, itu kan biasa, itu tolong menolong. Kalau disebut hanya kepadamu kami minta tolong, terus berarti kita nggak boleh minta tolong istri buatkan kopi misalnya, ya bukan seperti itu, ya bukan seperti itu. Masa minta tolong sama Allah suruh buatin kopi? Nifas sekalian azanullah ya majmain. Tapi minta tolong misalnya diberi kekuatan ya. Yang memberi tenaga itu siapa sih? Diberi kemampuan, digerakkan untuk bisa berbuat baik. Ini siapa yang bisa diminta tolong seperti itu? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Minta rezeki ya. Bisa nggak minta pada manusia? Minta jatah. Kamu harus setiap hari ngasih jatah pada saya 100.000. Nanti ada 5 orang yang diminta 100 ribuan, berarti sehari dapat 500.000. Itu boleh apa tidak? Itu bisa dilakukan oleh manusia asal dia mau, itu boleh. Tapi misalnya dia melakukan ritual syirik ya untuk mendapatkan kekayaan, ada yang nolong nanti, bangsa jin misalnya ya, akhirnya bisnisnya jadi lancar, sukses ya, karirnya melejit terus misalnya, bisa itu ditolong oleh bangsa jin ya. Tapi kan ini tidak wajar, tolong menolong seperti ini tidak wajar, ini masuk nanti kepada kesyirikan, minta tolong kepada selain Allah. Nah, jadi dibedakan, ada minta tolong kepada selain Allah yang boleh, ada yang tidak boleh. Tapi kalau kita sudah bisa beriktikad pokoknya tidak akan minta tolong kepada makhluk selama masih bisa sendiri, itu bagus banget. Karena ini akan menyempurnakan ketawakalan seseorang kepada Allah, akan menyempurnakan penyandaran seseorang hanya kepada Allah. Jadi menghindar betul, tidak minta tolong pada makhluk meskipun boleh. Oke, nek iki sing seneng ibu-ibu ya, ayam ya. Biasanya bayangna kopi, ya sikit seorang kayak kopi dewek. Udah nggak mau minta tolong sama orang lain. Kan yang seringnya jaluk tolong kan bapaknya ya paling muda ya. Apa pada baik? Bisa juga seperti kayak ibu yang dalam manggil-manggil. Ya, tentunya bisa juga gitu. Nah, ya tolong menolong itu bagus kan. Kita diminta tolong jadi pahala.
Ya bagus, menambah keharmonisan juga. Ya, tapi kalau kita tidak minta tolong pada makhluk, padahal itu hal-hal yang boleh, karena tujuannya apa? Kita tidak mau bergantung kecuali pada Allah. Ini nilai ibadah hati yang sangat besar. Di antara sahabat ada yang baiatnya seperti itu. Ketika mendapatkan hadis wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Dia membaiat Nabi SAW. Saya tidak akan minta tolong pada makhluk. Masya Allah, luar biasa. Nah itu kejadian pas sedang di atas onta, cambuknya jatuh. Kalau turun untuk ngambil cambuk itu kan sebenarnya ya agak repot ya. Dari onta turun itu agak repot. Di bawah, ya, di bawahnya ada orang. Tapi dia tidak mau minta tolong. Dia turun, diambil sendiri. Insya Allah ya. Sudah masuk waktu azan, kita jeda dulu. Insya Allah kita sambungkan. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita lanjutkan kembali. Nah, tadi sampai mestinya dia bisa tolong ambilkan, dan yang diminta tolong juga tidak repot, tapi tetap dia turun karena sudah membaiat Nabi untuk tidak minta tolong kecuali hanya pada Allah. Dia masih bisa lakukan, dia lakukan itu. Nah, ini salah satu contoh bagaimana merealisasikan fa'idas ta'atta fasta'in billah. Kemudian jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu harus mengakui kelemahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus mengakui kehebatan Allah di atas segala-galanya, di atas makhluknya. Pengakuan seperti ini yang akan mendapatkan penghargaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kan karena Maha Rahman, tanpa kita minta juga dikasih lah. Bahkan yang kafir juga dikasih. Ya, kesehatan siapa yang ngasih? Allah. Nanti ada orang-orang yang lagi diuji kesehatannya. Kekuatan, ya, kita bisa berjalan tegak, tangan kita masih berfungsi normal. Ada yang nanti lumpuh, ada yang stroke misalnya. Allah cabut kekuatannya. Kemudian kita tergerak, ini kekuatan hati untuk bisa ngaji, duduk seperti ini. Nggak semua kan bisa, nggak semua bisa. Banyak orang-orang di luar sana, bahkan yang sudah tahu ada juga kadang ngasut visit lah balik ya. Nggak semua orang bisa. Nah, ini Allah mampukan kita. Malam-malam bangun, siang hari panas-panas, puasa misalnya, haus. Itu semua adalah karena Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan. Entah kekuatan jasmani, entah kekuatan rohani pada kita. Ini nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika wujudnya adalah ibadah, ini berarti lebih besar daripada kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya dunia. Harta sebesar apapun kalah oleh nikmat sholat. Ya. Ada orang satu dikasih harta jadi miliarder tapi tidak dikasih sholat, tidak digerakkan hatinya untuk sholat. Yang satu miskin, hidup pas-pasan atau bahkan kekurangan, tapi dikasih sholat rajin. Besar mana yang Allah berikan pada miliarder tadi atau miskin yang sholat tadi? Miskin yang sholat. Sholatnya kan Allah betul. Jadi kita menjadi orang-orang soleh ini luar biasa. Karunia yang sangat-sangat besar. Gak usah ngiri dengan orang-orang yang kaya raya, orang berharta. Yang ngirinya kaya tapi dermawan ya. Kaya tapi
imannya besar ya, kekayaannya untuk agama, nah itu boleh kita ngiri. Memang dibolehkan dalam hadisnya. Sama satu lagi orang yang pintar ya dakwah ke sana kemari, Masya Allah. Ya kalau kita lihat beberapa ustadz kita kan wisuki, iya pintar iya. Ustadz Khalid, ya sugih juga kan pengusaha. Ustadz Adi Dayat misalnya, sugih kayak apa? Pokoknya mau apa? Wes umroh yang kok, nah itu kan duitnya sepira. Gitu. Dela-dela ketakon apa? Yang jawab umroh. Insyaallah, pintarnya wis kayak apa? Gitu. Ini kita ngiri, ya. Mungkin nggak bisa, tapi ketika dalam diri kita, ya Allah, sehingga aku pinter kayak saya waktunya fokus untuk dakwah. Kalaulah saya sugih kayak itu ya, saya akan banyak membantu orang. Insya Allah dengan niat itu juga kita akan mendapatkan keutamaan. Saya ingin menyampaikan bahwa ada ya, kekuatan yang Allah berikan pada kita. Dan kita harus menyadari bahwa seandainya itu bukan Allah yang ngasih pada kita, kita tidak bisa apa-apa. Ya, kita mungkin kelekaran di luar sana gitu ya, terlantar di luar sana. Ya, subhanallah. Ini harus betul-betul kita syukuri, harus betul-betul kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Allah sendiri berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Surat Ghafir ayat 60. Allah berfirman, ud'uni, mintalah padaku, berdoalah padaku, astajib lakum, aku akan jawab, aku akan ijab. Nah, kata-kata berikutnya ini perhatikan betul. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati. Orang-orang yang sombong, yastakbirun an ibadati, tidak mau ibadah. Nah, kata-kata tidak mau ibadah disebut setelah doa. Sehingga salah satu tafsirnya tidak mau berdoa. Sesungguhnya orang yang tidak beribadah, tidak mau berdoa kepadaku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Dia sombong. Ini Allah beda dengan makhluk. Kalau kita minta pada makhluk 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya mungkin masih dikasih. Besok-besok datang lagi, jaluk baik. Ya. Kalau kita minta sama Allah, semakin sering, semakin Allah senang. Iya. Kenapa? Allah itu nggak akan berkurang apa yang ada di sisinya. Ketika orang datang minta, menunjukkan bahwa dia butuh sama Allah. Menunjukkan bahwa dia itu fuqara, nahnu fuqara ilallah. Kan seperti itu. Kita itu adalah orang-orang yang fakir. Dalam surat Fatih disebutkan, ya Yohanes, wahai manusia, antumul fuqara. Kalian itu fakir ilallah, ya, kepada Allah, sangat butuh kepada Allah. Sehingga kita harus betul-betul memposisikan diri kita bahwa kita sangat butuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus selalu minta tolong pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nanti dalam hadis yang cukup panjang, hadis qudsi, disebutkan bagaimana kamu tersesat, ya. Semua hambaku tersesat kecuali yang diberi hidayah padaku, mintalah hidayah padaku. Kalian itu semuanya telanjang kecuali yang aku beri pakaian, minta tolong. Minta pakaian pada kalian, semuanya itu kelaparan kecuali yang dikasih makan, ya, minta tolong. Sekiranya semua manusia itu bertakwa dengan tingkat ketakwaan orang yang paling takwa, ya, itu tidak akan menambah kerajaan Allah. Sekiranya kalian semua dari awal sampai akhir bangsa jin manusia menjadi orang yang durjana semua, sedurjana iblis, semuanya kayak gitu, tidak akan mengurangi kerajaan Allah. Sekiranya kalian semua dari jin, manusia, siapa saja, termasuk hewan-hewan, dari awal sampai akhir semua minta pada Allah, silahkan mau minta apa saja, kemudian Allah penuhi hajat mereka semuanya, maka tidak akan mengurangi apa di sisi Allah kecuali seperti menguranginya jarum yang dicelupkan ke samudra
air yang menempel jarum itulah yang berkurang dari laut. Yang diberikan pada makhluk semuanya itu hanya mengurangi sedikit saja. Jadi apa yang ya tetap mengurangi itu sedikit banget, nggak berarti. Ini betapa mahanya Allah Subhanahu Wa Taala dan betapa lemahnya kita sebagai manusia. Betul, karena Allah Maha Rahman sehingga tidak diminta pun dikasih maaf. Nah ini jangan sampai kita Allah jalur maaf, orang jalur betuai. Gitu. Jangan sampai seperti itu. Kayak orang jalur betuai, ngapain kesel-kesel tetap jalur. Tidak. Ketika kita minta, itu dah ibadah kita. Maka bisa dikatakan ibadah yang paling enak itu donga, ya kan? Ibadah yang paling enak donga itu kan donganya sendiri dikasih Pak sebagai ibadah, terus nanti buah dari doanya dikabulkan, kan kebaikan juga buat kita. Ayo kan? Makanya nek Allah ora gelem donga aja sombong pol. Nah, Allah sangat benci. Ya banyak-banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya sampai di sini dulu ya waktu udah habis ya. Semoga bermanfaat. Ada kesalahan maaf. Aku berhadap astagfirullahaladzim. Walisairin muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.